Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tip dan trik mengerjakan SKD. Nah, Anda harus berhenti belajar. Ini saya langsung bilang bahwa Anda harus berhenti belajar. Apabila gimana? Nanti nih penjelasannya. Sehari sebelum ujian, Anda harus berhenti belajar karena Anda harus sebenarnya belajar itu kan sebelumnya. Ya, sebelum. Jadi H-1 Anda harus berhenti belajar. Anggaplah itu sebagai hari tenang buat Anda karena otak itu butuh ketenangan, butuh konsentrasi, butuh refreshing. Ya. Jadi yang ini berhenti ini akan menyebabkan Anda tidak kecapean pada saat tes. Kalau belajar terus, apalagi malam terakhir itu ya, malam terakhir Anda melakukan belajarnya ya bahaya ya. Di H-1 justru yang harus dilakukan adalah Anda persiapkan apa yang harus dibawa, cek ulang. Ya. Dan yang selanjutnya adalah jangan datang terlambat. Bagaimana supaya tidak datang terlambat? Survei lokasi. Ini jalannya kemana ya? Misalnya Anda bukan orang itu, situ di situ. Anda harus survei. Yo jalannya kemana? Titik-titik lokasinya di mana? Anda tahu. Cari di Google ya, di Google Map cari. Bila perlu Anda diukur dari rumah atau tempat tinggal Anda pemberangkatan Anda berapa lama? Berapa lama? Apakah ada titik rawan untuk kemacetan? Anda juga harus menghitung itu. Jangan sampai nanti Anda sudah menghitung dari rumah atau dari kosan ke tempat ujian sekian menit misalnya. Tapi Anda tidak menghitung bahwa di sana sering 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 macet, gitu ya, sering macet. Nah, Anda pun harus cari juga jalan alternatif jalan kemana selain kalau memang itu diperkirakan akan macet. Itu harus dihitung oleh Anda. Kemudian saat masuk juga ikut petunjuk, ya, jangan mengambil tindakan sendiri tanpa ada petunjuk dari pembimbing ataupun pengawas ataupun panitia. Ya. Tanyakan pada pengawas bila ada hal-hal yang tidak Anda pahami jika diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian berdoa, karena berdoa adalah senjata bagi orang yang beriman, maka Anda jangan lupa berdoa. Setiap saat berdoa, minta restu pada orang tua, minta restu sama pasangan Anda, juga jangan lupa berderma atau Anda memberikan sodako. Ya, memberikan sodako. Dan doa-doa orang yang Anda berikan itu, sodako itu akan menjadi doa mustajab bagi Anda. Senjata kita adalah doa gitu ya. Senjata kita. Dan dengan berdoa pada akan mulai kita berdoa akan mengurangi stres. Juga kita akan lebih pasrah sehingga akan lebih rileks gitu ya. Fokus dan percaya diri. Ya, triknya yang selanjutnya adalah bahwa Anda harus optimis jadi orang. Wah, saya mampu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi selalu positif, selalu positif. Bahwa Anda telah lakukan persiapan 4 atau 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya dari 2 bulan sebelumnya. Anda harus optimis bahwa Anda bisa. Terus diulang-ulang karena materinya itu butuh pengulangan, terutama untuk kosakata, terutama untuk padanan kata dan lain sebagainya. Latihan-latihan. Terus latihan, dan latihan. Ya. Usahakan emosi stabil. Bagaimana Anda harus menjaga emosi Anda supaya tidak lagi marah-marah. Banyak dzikir, banyak berdoa. Ya. Fokus juga pada apa yang ada di depan Anda saja. Di depan kita saja. Misalnya soal kita saja. Karena bisa jadi soalnya berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya. Lihat soal dengan cermat.
angka, huruf, tanda tambah, tanda kurang, kuadrat, dan lain sebagainya. Anda pahami itu, cermati itu. Jangan sampai salah. Min, positif, itu juga cermati, jangan sampai nanti salah menghitung. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Itu dalam pengaruh orang lain itu dalam belajar juga dalam saat melakukan ujian. Dalam belajar pun gak boleh Anda terpengaruh orang lain. Orang lain belajar A, kita belajar A, padahal kita sudah menguasai. Jadi lakukan oleh Anda diri sendiri, uji. Bila bisa Anda melakukan try out dulu, lihat bagian mana yang belum bisa. Buat catatan, buat catatan. Buat catatan untuk diri Anda sendiri. Kalau ikut bimbelkan dulu, Anda juga sudah tahu nih ada catatan sebelah sini nih. Ini bagian ini yang belum paham. Bagian ini sudah, bagian ini kan. Karena saya membiarkan itu terbuka terus itu. Try out itu. Dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang masih dibiarkan terbuka itu untuk try out. Sehingga Anda bisa latihan tiap saat dengan 100 soal itu. Anda bisa latihan tiap saat. Jadi jangan terpengaruh oleh orang lain, pastikan dirimu mengenal diri sendiri. Di mana kekurangan dan kelebihan Anda. Pada saat ujian ada orang yang keluar, Anda jangan terpengaruh karena belum tentu yang cepat keluar itu semuanya benar. Belum tentu dia itu benar, mungkin dia keluar karena frustasi. Anda jangan melihat orang keluar, dia keluar, gua belum. Santai saja. Waktu Anda adalah 90 menit. Ya, 90 menit. Ya, teliti kembali manajemen waktu Anda lakukan dengan yang baik. Tidak boleh ada jawaban yang ditinggalkan begitu saja, ya. Saat menjawab soal itu tidak boleh ada jawaban yang kosong. Karena jawaban yang kosong artinya Anda walaupun tidak ada pengurangan, Anda tidak mendapatkan nilai apalagi di TKP. Ya, tes karakteristik pribadi. Ya, kalau di TKP Anda tidak mendapatkan 5, diisi paling payah atau paling kecil Anda bisa mendapatkan 1. Kalau yang lainnya jawab benar, yang TIU, TWK salah ya 0. Tapi kalau TKP isi jangan dibiarkan kosong. Kalau tidak bisa gimana waktu menulis? Ya sudah tembak saja, Bismillah saja, la haula saja. Berdoa saja bahwa sesuai dengan insting Anda. Jangan dirubah. Sekali isi jangan dirubah. Kecuali kalau Anda yakin bahwa apa yang Anda isi itu 100%. Penggantinya maksudnya 100% benar. Nah, ya. Jangan biarkan ada yang kosong saat menjawab soal. Yang kedua, jawab TKP terlebih dahulu. Mengapa? Karena di TKP ini soalnya adalah soal persepsi. Tidak ada nilai yang salah. Ya, relatif Anda tidak akan pusing menjawab TKP. Dan nilainya lebih tinggi TKP ini. Ya, dihitungnya. Karena salah pun Anda bisa mendapatkan nilai 4-1. Ya. Kemudian satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Jika Anda 15 detik membaca soal dan Anda tidak paham, lewat saja dulu. 15 detik. 15 detik Anda tidak paham soal, lewat saja dulu. Isi yang mudah dulu. Sulit lewat. Asal jangan 100 soal dilewat semua. Harus ada isi satu-satu ya. Lompati soal yang sukar, tadi lewati saja. Soal cerita, ingat kalau ada soal cerita, maka ide ditanyakan. Selalu ide kalimat itu ada di awal-awal paragraf. Ingat, ide kalimat ada di awal-awal paragraf. Akhir paragraf itu hanya menjelaskan antara hubungan ide yang pertama, paragraf pertama dengan paragraf yang selanjutnya atau yang kedua. TKP sebagai pemerintah, maksudnya begini.
pada saat ujian TKP, maka Anda harus berpikir bahwa Anda adalah pemerintah yang sedang mencari tenaga. Pilih menurut Anda orang yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kira-kira. Jadi Anda tidak berpikir sebagai Anda yang sedang mencari pekerjaan, tapi dibalik bahwa Anda sedang mencari orang yang akan bekerja kepada Anda. Anda harus carinya seperti itu. Dipersembahkan oleh kanduru.net, masih bersama saya Hendy Kanduru. Insya Allah ke depan akan ditambah tentang penjelasan materi-materi juga dan tips dan trik dari mulai TWK, TKP, serta TIU. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Silakan komen di bawah. Jangan lupa juga belnya dipijit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.